Setiap hari di Bogota, Kolombia, terlihat bertonton sampah plastik yang membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk terurai, dan diyakini situasinya sama di berbagai belahan dunia lainnya. Untungnya sebuah perusahaan rintisan di Kolombia mencoba mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan ini dengan mengubahnya menjadi bahan konstruksi alternatif. Dibuat oleh Fernando Ilanos dan arsitek Oscar Mendes, perusahaan yang bernama Conceptos Plásticos, dalam bahasa Indonesia konsep plastik, didasarkan pada transformasi residu plastik menjadi potongan-potongan seperti balok yang digunakan untuk konstruksi perumahan. Tujuan dari konsep plastik adalah untuk menjawab berbagai problematika yang menimpa masyarakat saat ini, sekaligus berkontribusi dalam pengurangan polusi yang ditimbulkan oleh residu plastik terhadap lingkungan dan insidennya terhadap pemanasan global, ujar Ricardo Rico, bisnis manajer dari Conceptos Plásticos. Conceptos Plásticos memberdayakan komunitas pendaur ulang di seluruh dunia, mulai dari Kolombia hingga Afrika, untuk membuat blok bangunan mirip Lego. Mereka menggunakan plastik yang tidak dapat didaur ulang oleh semua orang dan plastik yang sulit untuk dibuang. Setiap jenis plastik memberikan sifat yang berbeda pada batu bata plastik ini, sehingga dicampur dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Batu bata plastik yang dihasilkan mudah dirakit, tahan lama dan murah, juga lebih kuat dari bahan konstruksi tradisional. Bersifat termoakustik, artinya dapat digunakan dalam cuaca panas dan dingin. Batu bata ini juga anti-seismik dan tidak menyebarkan api. Pada awalnya, orang-orang berpikir bahwa dengan mendekatkan korek api, rumah dengan batu bata plastik itu akan menyala, dan dengan memasukkan jari ke dalamnya, rumah tersebut akan pecah. Ketika mereka melihat produk dan betapa padatnya produk itu, mereka menyadari dan mulai menimbang dengan cara yang berbeda. Komentar Oscar Mendes. Pada tahun 2019, Conceptos Plásticos bermitra dengan UNICEF untuk mengembangkan pabrik yang mengubah sampah plastik di Pantai Gading menjadi bata plastik modular, mudah dirakit dan murah untuk ruang kelas. Proyek ini lebih dari sekedar proyek pengelolaan limbah dan infrastruktur pendidikan. Ini adalah metafora yang mewujud dan berfungsi. Tantangan yang berkembang dari sampah plastik berubah menjadi blok bangunan literal untuk generasi masa depan anak-anak. Pungkas perwakilan UNICEF, Abu Bakar Campo. Pabrik ini akan berada di ujung tombak solusi cerdas dan terukur untuk beberapa tantangan pendidikan utama yang dihadapi anak-anak dan masyarakat Afrika, kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore. Potensinya 3 kali lipat, lebih banyak ruang kelas untuk anak-anak di Pantai Gading, pengurangan sampah plastik di lingkungan, dan pendapatan tambahan bagi keluarga yang paling rentan. Pantai Gading membutuhkan 15.000 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tidak memiliki tempat belajar. Untuk membantu mengisi kesenjangan ini, UNICEF telah bermitra dengan Conceptos Plásticos untuk menggunakan plastik daur ulang yang dikumpulkan dari daerah tercemar di dalam dan di sekitar Abidjan, ibu kota dari Pantai Gading, untuk membangun 500 ruang kelas bagi lebih dari 25.000 anak dengan kebutuhan paling mendesak dalam kurun waktu 2 tahun. Salah satu tantangan utama yang dihadapi anak-anak sekolah Pantai Gading adalah kurangnya ruang kelas. Ruang kelas yang penuh sesak membuat belajar menjadi pengalaman yang menantang dan tidak menyenangkan, kata perwakilan UNICEF Dr. Abu Bakar Campo. Di daerah-daerah tertentu, untuk pertama kalinya, anak-anak taman kanak-kanak dari lingkungan miskin dapat menghadiri kelas.
Anak-anak yang tidak pernah menyangka akan ada tempat bagi mereka di sekolah dapat belajar dan berkembang di ruang kelas yang baru dan bersih. Lanjutnya, lebih dari 280 ton sampah plastik diproduksi setiap hari di Abidjan saja. Hanya sekitar 5% yang didaur ulang, sisanya sebagian besar berakhir di lokasi TPA di area masyarakat berpenghasilan rendah. Polusi limbah plastik memperburuk tantangan kebersihan dan sanitasi yang ada. Pengelolaan limbah yang tidak tepat bertanggung jawab atas 60% kasus malaria, diare, dan pneumonia pada anak-anak. Penyakit yang merupakan salah satu penyebab utama kematian anak-anak di Pantai Gading. Setelah beroperasi penuh, pabrik akan mendaur ulang 9.600 ton sampah plastik per tahun dan menyediakan sumber pendapatan bagi perempuan yang hidup dalam kemiskinan di pasar daur ulang resmi. 9 ruang kelas telah dibangun di Gonzagueville, Divo, dan Tumodi menggunakan batu bata plastik buatan Kolombia yang menunjukkan kelayakan metode dan bahan konstruksi. Kami bermitra dengan UNICEF dalam proyek ini karena kami ingin model bisnis kami memiliki dampak sosial. Dengan mengubah polusi plastik menjadi peluang, kami ingin membantu mengangkat perempuan keluar dari kemiskinan dan meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak, kata Isabel Christina, co-founder dan CEO Konseptos Plastikos. Batu bata akan terbuat dari 100% plastik dan tahan api. Batu bata ini 40% lebih murah, 20% lebih ringan, dan akan bertahan ratusan tahun lebih lama dari bahan bangunan konvensional. Batu bata ini juga tahan air, terisolasi dengan baik, dan dirancang untuk menahan angin kencang. Rencana juga dilakukan untuk meningkatkan skala proyek ini ke negara lain di kawasan Afrika. Contohnya Afrika Barat dan Tengah.
Nah, demikianlah video kali ini tentang konseptos plastikos yang mengubah sampah plastik menjadi batu bata plastik. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumber ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Balik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Balik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Balik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!